Batu basalt, si hitam santai, anak gunung api. Halo, kenalin, aku batu basalt, batu hitam legam yang sering dibilang galak. Padahal aslinya aku santai, kayak es teh di siang hari. Aku lahir dari lava panas, gunung api di Sumatera, Jawa sampai Bali. Jadi, kalau kamu lihat gunung berasap, kemungkinan besar itu kampung halamanku. Bisa dibilang, aku anak gunung api yang sukses merantau. Walau merantaunya cuma berguling dari lereng ke bawah. Waktu lahir, aku benar-benar panas. Lava mendidih, suara gemuruh, dan suasana dramatis kayak film aksi. Batu lain lahir di laut atau sungai. Aku lahir di panggung ledakan. Tapi setelah dingin, jadilah aku batu basalt yang keras, kuat, dan tampan. Versi batu tentunya. Teman-temanku sering bilang, "Basalt kamu hitam, tapi elegan." Aku langsung jawab, "Ini bukan hitam biasa, ini hitam premium vulkanik." Hidup di sekitar gunung api itu seru. Setiap hari ada angin sejuk, pemandangan hijau, dan kadang suara gemuruh yang bikin batu baru kaget. Pernah suatu hari, batu kecil bertanya, "Kak, basalt itu suara apa?" Aku santai jawab, "Itu dapur alam. Lagi masak lava." Batu kecil langsung panik. Aku malah ketawa. Ya namanya juga anak gunung api, harus terbiasa drama alam. Suatu hari, aku berguling dari lereng gunung sampai ke jalan. Setapak di sana aku mulai kenal dunia luar. Ada manusia lewat, bahkan ada turis selfie. Pernah ada turis lihat aku dan bilang, "Wah, batunya hitam mulus. Cocok buat dekorasi taman." Aku langsung deg-degan. Bukan karena takut, tapi takut dipindahin pakai mobil. Bak terbuka, tanpa izin keluarga. Basalt, aku juga pernah jadi saksi orang terpeleset. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku licin. Habis hujan, waktu ada yang jatuh, aku cuma bisa bisik. Makanya lihat jalan, bukan lihat gebetan. Tapi setelah itu, aku merasa bersalah. Aku kan batu baik hati. Jadi kalau ada orang lewat, aku berusaha diam manis. Walau sebenarnya, ya dari dulu juga diam. Di Bali, aku pernah nongkrong dekat pura. Banyak orang lewat, pakai pakaian adat, bawa sesajen, dan suasananya damai banget. Aku sempat ngobrol sama batu lain di sana. "Bro, hidup di sini enak ya?" kataku. "Iya, tapi tiap hari kita kena air suci," jawabnya. Aku tertawa. Lumayan spa gratis ribuan tahun. Di Jawa, aku pernah jadi bagian jalan desa. Rasanya bangga banget. Setiap hari orang lewat, anak-anak main, dan sepeda melintas di atasku. Pernah ada anak kecil bilang, "Batunya keras." Ya aku langsung bangga. Itu pujian tertinggi bagi batu besar. Kami nggak butuh medali, cukup dibilang kuat saja sudah bahagia. Tapi hidupku nggak selalu mulus. Pernah suatu hari aku dipukul palu oleh tukang bangunan. Awalnya aku kaget. Wah, ini mau diapain? Ternyata aku mau dijadikan bahan bangunan. Walau sakit sedikit, aku bangga dari batu gunung api jadi bagian rumah manusia. Rasanya seperti naik jabatan dari anak gunung jadi penjaga rumah. Aku punya sahabat bernama Baso. Baso itu makanan. Maksudku, basolet. Batu baso kecil yang selalu ikut kemana aku pergi. Dia cerewet banget. "Kak Basol, kita bakal jadi apa?" nanti tanyanya. Aku jawab santai. Yang penting kuat dan bermanfaat itu. Sudah sukses versi batu. Basolet langsung terdiam. Mungkin terharu. Atau mungkin lagi mikirin bakso. Suatu sore, hujan turun deras. Aku jadi licin dan menyilap. Ada turis lihat aku lalu bilang, "Wah, batu ini estetik banget." Aku langsung senyum. Dalam hati batu besar juga bisa estetik. Bukan cuma batu marmer yang sering pamer kemewahan. Kami mungkin sederhana, tapi punya pesona alami. Yang paling lucu adalah saat manusia mencoba mengangkatku. Ada yang bilang, "Kayaknya ringan." Lalu setelah dicoba, langsung nyerah. Aku cuma bisa ketawa dalam hati. "Halo, aku basot, bukan spons cuci piring."
Beratku adalah bukti kesetiaanku pada gravitasi. Walau hidupku terlihat diam, aku sebenarnya saksi banyak cerita, dari pendaki gunung yang semangat, pasangan yang foto pre-wedding, sampai pedagang yang istirahat di atasku. Aku pernah jadi tempat duduk pijakan, bahkan sandaran tas. Kadang, aku merasa seperti kursi umum, tanpa papan nama. Suatu malam, di lereng gunung, aku merenung. Kenapa aku diciptakan keras dan hitam? Lalu angin gunung berbisik, karena kamu kuat dan bisa bertahan di tempat ekstrem. Aku tersenyum. Aku sadar setiap batu punya perannya. Batu kapur bikin gua. Batu marmer bikin lantai mewah. Dan aku bikin dunia tetap kokoh. Dari dasar, pesanku buat kamu sederhana. Kalau hidup terasa berat, ingat aku lahir dari ledakan gunung api. Jatuh terguling, dipukul bahkan diinjak, tapi aku tetap jadi batu basalt yang santai. Jadi kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Kalau kamu capek, istirahat sebentar. Tapi jangan duduk lama-lama di atasku ya, soalnya aku juga butuh ruang pribadi. Akhir kata, aku batu basalt. Si hitam santai, anak gunung api. Dari Sumatera, Jawa sampai Bali, aku terus menemani perjalanan manusia. Diam kuat, dan kadang jadi bahan cerita lucu. Jadi, kalau kamu ketemu batu hitam di jalan, coba sapa pelan. Siapa tahu itu aku lagi pura-pura estetik sambil menikmati hidup batu yang sederhana, tapi penuh petualangan.